Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning Journal yang kedua. Perkenalkan, nama saya Panji Septo Cahyo, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 22, kelompok 4. Pada Learning Journal hari ini, saya akan memaparkan mengenai materi analisis isu kontemporer. Pertama-tama, kita bahas yuk, apa itu pengertian isu kontemporer? Isu kontemporer ialah sesuatu hal yang modern, yang eksis, dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini, jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Berikut ialah contoh-contoh isu kontemporer, seperti misalnya korupsi, COVID-19, peredaran narkoba, money laundering atau pencucian uang, proxy war, cybercrime, hate speech atau ujaran kebencian, berita hoaks, dan juga terorisme. Lalu bagaimana sih tahapan penyelesaian isu? Ada 4 tahap dalam penyelesaian isu. Yang pertama, pra-analisis. Pra-analisis dilakukan dengan cara identifikasi isu dan mendeskripsikan isu tersebut. Tahap yang kedua, yaitu memilah atau menepis isu tersebut. Pada tahap ini ada 2 teknik yang digunakan. Teknik yang pertama ialah teknik APKL. Teknik APKL adalah singkatan dari A, aktual, yang artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P, problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga segera perlu dicarikan solusinya. K, kekhalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L, layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Di sini saya tampilkan contoh penerapan analisis isu menggunakan teknik APKL. Ada 5 isu yang dibuat, kemudian dari setiap kriteria isu diberikan skor 1-5. Setelah itu, kita akan mendapatkan prioritas dari isu tersebut. Isu 1 dan 3 mendapatkan prioritas pertama dan kedua. Kemudian, isu prioritas tersebut layak digunakan menggunakan teknik selanjutnya, yaitu teknik USG. Yuk kita bahas menggunakan teknik USG. Teknik USG adalah singkatan dari U, urgensi, yang artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, ataupun ditindaklanjuti. Lalu S, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu G atau growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Lalu kita lanjut saja ke analisisnya ya. Dari hasil analisa dengan teknik APKL sebelumnya, didapatkan prioritas pertama dan kedua yaitu isu 1 dan 3. Kemudian, kedua isu ini dianalisa menggunakan teknik USG. Hampir sama seperti teknik APKL sebelumnya. Setelah diberi penilaian, kita akan mendapatkan peringkat pertama dan kedua. Isu pertama dipilih sebagai prioritas yang harus dipecahkan. Tahap selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu mendalami ataupun menganalisis isu. Cara mendalami atau menganalisis isu bisa menggunakan 3 cara, yaitu cara fishbone atau tulang ikan, lalu analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, threats, lalu cara mind mapping ataupun pemetaan pikiran. Tahap yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Di sini kita mulai dari mencari alternatif penyelesaian dari akar masalah atau penyebab isu, kemudian diperjelas tahap-tahapannya, seperti pada tabel berikut. Pada tabel ini terdapat kolom alternatif penyelesaian, tahapan di setiap alternatif, hasil yang diharapkan,
lalu para pihak yang berkepentingan. Sehingga pada tahap ini kita dapat menarik kesimpulan ataupun mendapatkan solusi dari akar permasalahan yang ada. Baik, sekian video learning jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.